berat badan anak nggak naik, apakah itu akan berpengaruh ke tinggi badannya juga? Ya, betul. Itu akan berpengaruh ke tinggi badannya juga. Mhm. Jadi karena itu yang kita sebut sebagai stunting gitu. Jadi berat badan yang nggak naik lama-lama dia nggak akan memberikan kalori yang cukup ke tulang. Oke, Kalori yang dia dapatkan, syukur-syukur cukup buat otaknya, iya. buat jantungnya, buat organ-organ lain. Kalau sudah cukup, benar-benar ada ekses, baru dia akan kasih ke tulang. Mmm, Gitu. Jadi kalau anak kita berat badannya nggak naik-naik karena kalorinya kurang, kita harus membereskan supaya dia nggak jatuh ke stunting. mhm Jadi stunting itu bisa banget dicegah, mhm. bisa banget dicegah. Jadi saya salah satu yang paling nggak mau melabel stunting gitu. Jadi kayak, oke sekarang tinggi badannya kurang, jadi yuk kita benerin. Jadi kita catch up growth. Mhm Catch up growth itu kita punya waktu kok, yang penting mama konsisten, papa konsisten, orang rumah juga harus konsisten. mhm Baru anaknya akan memahami dan anaknya nggak akan susah makan kalau kita satu keluarga satu suara. mhm. Kalau kita satu keluarga, mamanya mau feeding rules, papanya nggak mau, neneknya nggak mau, kakeknya mau, itu ya selalu bikin anaknya bingung. Kalau Mhm. dia bingung, dia malah benar-benar GTM dan dia akan mingkem. Oke. Kalau misalnya sekarang anaknya udah terlanjur berat badannya nggak naik-naik, Mm-mm. caranya gimana Dok buat ngejar target? Bisa banget kita kejar targetnya, bisa banget. Jadi there is no such thing as too late ya mah. Jadi Mhm kayak kita mau memastikan anak ini balik lagi, kita riset lagi feeding rulesnya. mhm Nomor satu yang perlu kita pastikan adalah dia benar-benar, kalau contohnya dia ASI atau susu formula. Nah, mhm contohnya kalau dia ASI, kita harus memastikan ASINya itu benar-benar cukup. mhm Kalau ASINya nggak cukup, contoh yang paling sering adalah seorang ibu ingin menyusui, tetapi tidak pumping seharian dan hanya menyusui pada malam hari. Sayangnya, badan kita tidak akan memproduksi ASI yang cukup kalau kita tidak mengosongkan payudara seharian penuh. mhm. Kita berharap anak kita itu menyusui pada malam hari dan kita berharap ASINya cukup. Quite impossible. Mmm, ASI itu kalau kita kosongkan payudaranya, baru nanti produksi ASINya akan cukup. oke. Gitu. Jadi PR-nya nomor satu adalah memastikan ASI kita benar-benar cukup. Berarti untuk mama-mama yang ingin menyusui, kita wajib banget mengosongkan payudara setiap 2-3 jam. Itu nomor satu. Mhm Nomor dua adalah kita mau memastikan asupan anak diberikan setiap 2-3 jam.